Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya seperti biasa, Afifah Pratasari D3 TLMB Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Di hari yang indah ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria, baik anatominya dan fisiologisnya. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, fermon, dan juga merupakan penting nih bagi sistem reproduksi sendiri. Jadi, mari kita lihat apa saja organ-organ sistem reproduksi pertama bagi wanita. Sistem reproduksi pada wanita bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang bagian ini disebut dengan ovari. Lalu selanjutnya ini disebut dengan uretrine tube. Yang ini disebut dengan Bord ligament. Yang ini disebut dengan Vascular flange. Yang ini disebut dengan urinary bladder. Yang ini disebut dengan pubic symphysis. Yang ini disebut dengan uretra. Lalu yang ini disebut dengan clitoris. Yang ini disebut dengan paragonadal glands. Lalu selanjutnya yang ini disebut dengan labium minus. Lalu bagian ini disebut dengan labium majus, yang ini disebut dengan greater vestibular gland, yang ini disebut dengan anus, yang ini disebut dengan vagina, yang ini disebut dengan rectum, yang ini disebut dengan cervix, yang ini disebut dengan fornix, yang ini disebut dengan sigmoid colon, yang ini disebut dengan uterine pouch, yang ini disebut dengan ureterus. Ureterus sendiri memiliki 3 bagian teman-teman, yakni mesothelium, peritoneum, dan endometrium. Itulah tadi organ-organ dari sistem reproduksi dari wanita. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian organ dari sistem reproduksi pria. Anatomi dari sistem reproduksi pria dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari organ-organ penyusun sistem reproduksi pria. Yang pertama, yang ini disebut dengan vesicula seminalis, yang ini disebut dengan kandung kemih, yang ini disebut dengan kelenjar prostat. Yang ini disebut dengan epididymis, yang ini disebut dengan testis, yang ini disebut dengan skrotum, yang ini disebut dengan uretra, yang ini disebut dengan penis, yang ini disebut dengan vas deferens, yang ini disebut dengan tulang kemaluan. Itulah tadi anatomi dari sistem reproduksi pria, teman-teman. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan, yakni ovarium, indung telur, dan menghasilkan sel telur yang kita sebut dengan oosit. Sel telur ini akan diangkut menuju tuba falopi, yakni tempat pembuahan sel sperma. Saat pembuahan berhasil, maka akan dipindahkan ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim lurus sebagai menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun bekerja menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus reproduksi. Cara kerja sistem reproduksi tidak dapat berjalan teman-teman tanpa adanya kelenjar seks atau yang kita sebut dengan gonad. Seiring berjalannya waktu, kinerja reproduksi wanita akan mencapai titik akhirnya, yakni saat siklus menstruasi berhenti dalam tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause. Sedangkan untuk alat reproduksi pria sendiri, secara garis besar organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan air mani dan sperma, kemudian masuk ke sperma dalam organ reproduksi wanita untuk proses pembuahan. Teman-teman, itu tadi bagian-bagian atau anatomi fisiologi dari alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pria. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa membawa manfaat dan ilmu bagi yang menonton ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.